Wih, para dokter, mungkin saatnya sekarang kita harus belajar bela diri kayaknya ya. Karena ada beberapa kasus yang masuk ke media sosial. Ya, ada 2 kasus khususnya ini. Tapi ada satu kasus yang sangat viral dan saya salut sama dokter itu. Tenang, bisa mengendalikan diri dengan tenang. Beliau dokter spesialis penyakit dalam, konsultan ginjal hipertensi ya. Seperti inilah video yang memperlihatkan seorang dokter di RSUD Sekayu, Sumatera Selatan diperlakukan buruk oleh keluarga pasien. Dokter yang bersangkutan bahkan dipaksa untuk melepas maskernya saat melakukan visit. Dalam rekaman video yang viral tersebut, dokter terlihat tengah mengunjungi pasien yang sedang dirawat, namun keluarga pasien mendadak emosi dan menyalahkan dokter tersebut. Keren. Begitu tenang dalam mengendalikan situasi, diberikan intimidasi dari keluarga pasien dengan begitu kasar, baik fisik maupun verbal, ditarik maskernya, dia bisa tenang, tidak marah, dan tidak melawan. Tetapi saya tahu di dalam beritanya ternyata dilanjutkan ke sisi hukum. Nice, itu keren sekali. Menkes sekarang adalah atasan dari para dokter. Jadi saya mau tanya ini Pak Menkes, apa sikap Anda jika ada anak buah Anda yang sedang diintimidasi seperti ini? Apa perlindungan Bapak terhadap kami-kami yang sedang diintimidasi seperti ini? Jangan sampai kita menjadi sulit dalam mau menolong orang, padahal di saat kita mau menolak pasien, ada sanksi hukum bagi kami, apalagi kondisi darurat, menolak pasien. Tetapi di dalam undang-undang dinyatakan bahwa jika kondisinya pasien itu memberikan intimidasi, kita berhak memiliki perlindungan hukum. Bagaimana itu? Perlindungan hukum dari mana? Dari Pak Menkes atau dari Komisi 9 DPR RI? Dari mana kita harus meminta perlindungan hukum jika ada kasus seperti ini? Karena ada beberapa berita, yang satunya saya hanya melihat di thumbnail, saya tidak ada videonya, itu dokternya juga dipukul, dokter bedah di Surabaya ya. Jika ada yang punya videonya, kirim aja ke saya. Yang baru viral itu diteruskan ke langkah hukum. ID memberi dukungan kepada dokter tersebut, tetapi mana sikap dari Menkes yang selama ini selalu ingin menjadi pengayom kita. Jika memang kejadiannya itu benar yang pemukulan itu, saya yakin dari teman-teman ID pasti ada berusaha untuk melindungi si dokter. Tetapi mana sikap Pak Menkes terhadap teman kami yang penyakit dalam itu? Apa sikap Pak Menkes juga? Apakah hanya diam saja atau membiarkan dokter memang dianiaya seperti ini? Atau bagaimana cara kita mengamankan diri di saat kita harus menolong tetapi kita justru diintimidasi? Bagaimana sikap kita? Bagaimana yang harus kita lakukan? Tolong beri masukan pada kami Pak Menkes. Dari beberapa undang-undang yang ada di Indonesia, khususnya untuk perlindungan tentang dokter, memang ada dinyatakan jika pasien tidak mengikuti perintah dokter atau pasien tidak kooperatif terhadap perintah dokter, boleh dokter itu menolak. Cuman posisi ini adalah intimidasinya bukan dari pasien, tetapi dari keluarga pasien. Dari kasus-kasus yang lain bahkan ada yang dari, misalnya di beberapa berita ada tentang dari yang tetua adat misalnya seperti itu. Ada juga dari yang maaf dari anggota dewan yang di daerah. Ada juga beritanya. Jadi mohon dari ID membantu bagaimana solusi bagi kami-kami yang di lapangan ini untuk bagaimana tentang bantuan hukum atau mengamankan kami yang akan bekerja di lapangan ini. Dan khususnya lagi Pak Menkes, tolong atensinya Pak, jangan hanya berkata-kata bagaimana dokter itu ke depan, tapi yang seperti ini tolong disikapi Pak. Dan juga untuk Komisi 9 DPR RI, kita sering dapatkan peringatan bagaimana dokter dalam melayani, khususnya pasien-pasien BPJS. Gimana kami sendiri sering kesulitan dalam menyelamatkan pasien karena beberapa aturan yang dilakukan oleh BPJS. Dan kami tetap mengikuti saran dari
teman-teman yang ada di DPR, khususnya Komisi 9. Nah, sekarang kami mohon pada Dewan yang terhormat di Komisi 9, jika kita diintimidasi, apa sikap dari Dewan? Apakah membiarkan saja kami yang bertarung sendiri atau kami dilindungi? Dan jika kami dilindungi, bagaimana caranya? Mohon atensinya supaya kami yang dokter-dokter ini bekerja di lapangan menjadi aman semuanya, bergerak tanpa adanya intimidasi sesuai dengan keilmuan yang kami punya. Dan jika memang masalahnya adalah di rumah sakit, tolong rumah sakit juga beri bantuan keamanan bagi dokter-dokter yang bekerja. Dan jika memang rumah sakitnya masih kurang memiliki kelengkapan yang memadai untuk merawat pasien, tolong tingkatkan kualitas rumah sakitnya supaya apapun dokter dan perawat itu di depan. Begitu ada masalah di rumah sakit, semuanya ditumpahkannya ya kalau nggak ke dokter ke perawat. Jarang yang ditumpahkannya langsung ke manajemen rumah sakit. Pasti yang diserang adalah dokternya. Karena dokter adalah ujung tombak kesehatan. Lebih tepatnya lagi dokter adalah pahlawan kesehatan. Ya. Jadi tolong atensinya bagi ID, Pak Menkes, dan Komisi 9. Tolong lindungi kami yang selalu secara ikhlas lahir batin menjaga kesehatan rakyat Indonesia. Ya, mungkin ada salah satu masukan untuk teman-teman dokter ya, atau dari Pak Menkes mungkin ya, yang memberikan pendampingan bagi kami untuk dokter. Mulai sekarang mungkin dilatih untuk diberikan pendampingan bagaimana membela diri, khususnya sampai di level bertahan aja. Jangan menyerang kembali. Cukup bertahan supaya kita tidak terluka dan tidak melukai dari pasien maupun keluarga. Gitu. Supaya bisa meredam situasinya semuanya. Dan kritik yang saya berikan ini secara prinsip adalah kritik yang membangun untuk kita semua, karena saya sangat sayang dengan kedokteran di Indonesia karena saya sendiri adalah juga dokter. Saya sangat sayang dengan ID yang selama ini selalu melindungi kami, dan saya hormat sama Pak Menkes. Dan saya juga pengen dari Dewan memperhatikan kami. Dan jika memang rumah sakit yang masih kurang, dokternya yang masih ada kurang, ya kita bangun bersama-sama supaya kesehatan di Indonesia ini lebih maju lagi daripada yang sekarang. Dan saya Dr. Isa Akbar Brawijaya, spesialis penyakit dalam. Salam sehat, bahagia, dan panjang umur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.